Drama yang terjadi, Pak Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Duguyan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman, ditemani dua pengawalnya yang masing-masing memiliki 7 dan 8 cincin roh. Jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Kemudian Pak Kepala Akademi menyampaikan pemikiran lain yang tak harus menukarkan nyawa, yaitu dengan menangkap Duguyan hidup-hidup untuk mengetahui kelemahan dari Shikyu lalu memaksanya memberikan obat penawar untuk Xiaowu. Dengan luasnya pengetahuan Master Xiao mengenai dunia roh, ia pun menyusun sebuah rencana untuk merealisasikan pemikiran dari Pak Kepala Akademi. Singkat cerita, besok mereka semua pun berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan mencarikan roh siluman ketiga berumur 1000 tahun untuk Oishike demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari anak-anak lain. Di sini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari Oishike yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik. Salah satunya adalah sosis pemulih energi. Sementara itu, melalui penciuman roh pelindungnya, Master Xiao menyadari kehadiran Suyanto, orang dari balai roh pelindung yang diam-diam mengikuti mereka. Lantas ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan siluman roh. Singkatnya, dari atas mereka melihat siluman roh berwujud ular terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk Oishike. Lantas mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya. Alhasil berkat kekompakan mereka, siluman tersebut berhasil ditangkap. Dan setelah menyerap cincin roh ketiganya, kini Oishike pun mendapatkan kemampuan baru, yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya. Kini setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tak ada lagi alasan untuk tetap berada di dalam hutan. Namun ketika mereka dalam perjalanan kembali ke penginapan, mereka dikejutkan dengan kemunculan siluman kera raksasa yang langsung menyerang mereka. Menurut legenda, kera raksasa adalah yang paling buruk dari sekian banyak jenis siluman roh di dunia dahulu. Bahkan dikatakan seorang master roh dengan 8 cincin sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya. Dan benar saja, satu persatu mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao berhasil menemukan Suyanto yang sedang berbicara dengan makhluk misterius. Dari kejauhan ia melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suyanto. Bersama roh pelindungnya, Master Xiao memutuskan untuk mengikuti makhluk misterius tersebut sampai ke sebuah pinggir danau. Selang beberapa waktu muncullah sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti. Master Xiao mendengar kalau mereka tengah membicarakan mengenai bekerja sama untuk memusnahkan para manusia. Kembali ke rombongan Tangsan, mereka yang sudah tersadar dari pingsannya, dan Hulena yang berada di sana melihat kalau kera raksasa itu sudah pergi dengan membawa Xiaowu. Karena merasa khawatir, mereka pun sepakat untuk mencari Xiaowu menggunakan kemampuan baru dari Oishike. Tangsan yang baru pertama kali mencoba terbang melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat. Terlihat juga botol yang dia bawa pecah, di mana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya. Keadaan diperburuk dengan bertemunya kembali Tangsan dengan siluman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa. Ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dengan level Tangsan yang sekarang, hanya dengan sekali pukul ia bisa membunuh siluman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya. Namun sebelum itu, Master Xiao tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya siluman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun. Ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya, usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh Tangsan. Resikonya terlalu tinggi untuk diambil karena sudah jelas tubuh Tangsan bisa langsung hancur. Mendengar keributan itu, datanglah 3 orang yang sedang berburu siluman roh, yang ternyata salah satu dari mereka adalah Duguyan, wanita yang dicari Tangsan, lengkap dengan 2 pengawalnya. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan meminta jasad siluman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan siluman roh lain yang lebih cocok untuk Tangsan. Master Xiao menyarankan agar Tangsan sepakat karena menurutnya hal ini cukup menguntungkan. Akan tetapi Tangsan yang sedang terburu-buru menyelamatkan Xiaowu menolak tawaran itu dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh siluman laba-laba tersebut.
Setelah menyerap cincin roh ketiganya, Tangsan pun jatuh pingsan akibat tubuhnya yang terguncang menerima kekuatan yang begitu besar. Duguyan yang menghampirinya berusaha menolong Tangsan. Akan tetapi gas hijau yang berada di tangan Tangsan kini berpindah ke tubuh Duguyan. Tentu kita masih ingat kalau gas hijau ini berasal dari botol yang sebelumnya pecah. Tangsan yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba jaring laba-laba hitam menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi kepompong. Sementara itu, Xiaowu yang sebelumnya dibawa oleh siluman kera raksasa terlihat aman-aman saja, karena ternyata siluman ini adalah teman lama Xiaowu yang bernama Erming. Disinilah terungkap bahwa Xiaowu memiliki kekuatan yang selama ini ia rahasiakan, yaitu ia bisa menyerap kekuatan cincin roh siluman tanpa harus membunuhnya. Dengan ini, Xiaowu juga memiliki 3 cincin roh. Kembali ke tempat Tangsan, ia keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksasa yang muncul dari punggungnya. Matanya berubah menjadi hitam karena tubuhnya kini dikuasai oleh siluman laba-laba tersebut. Namun karena tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Xiaowu, secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya. Teman-temannya membiarkannya ia pergi dan hanya mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Dai Mubai tengah bertarung melawan kakak dari Su Ying yang ingin membawa adiknya tersebut untuk pulang. Meskipun sebenarnya Su Ying menolak karena ia ingin tetap berada di Akademi Sri Lanka. Namun setelah melihat banyak orang yang bermunculan, ia pun akhirnya menyerah dan pulang sendiri. Singkat cerita, Tangsan berhasil menemukan Xiaowu dan bertarung melawan Erming meskipun kesadarannya kini sudah hilang. Pak Kepala Akademi dan Master Xiao yang menyusul berniat menghentikan Tangsan dengan cara mencabut kaki laba-laba di tubuhnya. Namun Xiaowu yang mengetahui kalau jika hal itu dilakukan akan membuat Tangsan tidak bisa naik tingkat lagi, ia pun tak membiarkannya dan menyuruh Erming untuk membuat mereka jatuh pingsan. Barulah setelah Master Xiao dan Pak Kepala Akademi pingsan, Xiaowu berencana menyerap sebagian kekuatan siluman laba-laba tersebut agar Tangsan bisa menguasai tubuhnya kembali. Sayangnya karena siluman laba-laba tersebut yang masih mendominasi tubuhnya, di luar kesadaran Tangsan menusuk Xiaowu menggunakan salah satu kaki laba-labanya. Dan hingga akhirnya usaha Xiaowu pun berhasil meskipun ia harus menerima luka dari serangan Tangsan sebelumnya. Tak lama setelah itu, semuanya pun berkumpul yang sudah mendapati Tangsan dan Xiaowu tengah pingsan. Tangsan yang sadar terlebih dahulu sangat syok ketika ia tahu bahwa dirinya lah yang telah melukai Xiaowu. Beranjak dari hutan pertarungan bintang, Xiaowu pun dibawa kembali ke penginapan untuk mengobati lukanya. Kedua pengawal Duguyan yang masih penasaran dengan Tangsan datang untuk melihat kondisinya yang harusnya tak bisa pulih setelah tubuhnya diambil alih oleh siluman laba-laba. Lalu mereka juga memastikan gas hijau apa yang sebelumnya berada di tangan Tangsan yang kemudian berpindah ke tangan Duguyan. Namun Tangsan menepis tuduhan tersebut sehingga mereka hanya mengira kalau sudah salah lihat. Setelah mereka pergi, Tangsan lalu diperintahkan Master Xiao pergi ke kota demi mencarikan obat-obatan untuk Xiaowu. Namun di sana ia malah bertemu dengan Sikyu dan dikarenakan tugasnya untuk menaruh racun itu ke tubuh Duguyan sudah berhasil ia selesaikan, Sikyu menepati janjinya dengan memberikan penawar racun untuk Xiaowu. Namun sebelum pergi, Sikyu mengatakan bahwa ia sangat terkesan kepada Tangsan yang seharusnya ikut mati terkena racun tersebut. Ia yang tertarik kepada Tangsan menawarinya untuk bergabung dengan organisasinya, sebuah organisasi rahasia di dunia dahulu yang dipimpin oleh Tang Hao yang ternyata adalah ayah dari Tangsan. Dari sini akhirnya pun terungkap bahwa ayah Tangsan ternyata adalah legenda Master Roh yang memiliki 9 cincin yang dulu pernah bertempur melawan Balai Roh Pelindung. Ia kemudian menyampaikan syarat jika Tangsan minat bergabung dengan organisasinya adalah dengan mengikuti ujian pertarungan roh melawan tim Dewa Iblis di kota Shishi. Jika Tangsan berhasil menyelesaikan ujian tersebut, Tangsan bisa datang ke Akademi Changhui, tempat di mana ayahnya berada. Setelah kembali ke penginapan, Tangsan segera memberikan obat penawar tersebut dan dengan menggunakan roh pelindung rumput peraknya, ia juga membantu dalam penyerapan racun di dalam tubuh Xiaowu demi mempercepat pemulihannya. Sembari menunggu Xiaowu siuman, Tangsan menceritakan mengenai ayahnya kepada Master Xiao serta kejadian di kota sebelumnya. Ia kini mengingat sebelum ayahnya pergi memang pernah berkata bahwa keluarganya memiliki banyak sekali rahasia dan Tangsan akan diberitahu jika ia sudah cukup kuat. Di sini Master Xiao memberikan saran agar Tangsan tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat pertarungan roh karena meskipun di Akademi Sri Lanka kekuatan Tangsan terlihat lumayan, namun sebenarnya di dunia dahulu kekuatannya tersebut tidak ada apa-apanya. Malam harinya, Su Ying terlihat sudah mulai akrab dengan Dai Mubai. Dai Mubai lalu membantu Su Ying dengan merebusnya di atas api untuk menghilangkan cacing pelacak aroma yang membuat kakak Su Ying selalu tahu keberadaannya.
Sementara itu Mang Hojun yang sangat membenci bule karena telah mencelakai ayahnya dengan obat mutasi roh, meminta Tang San mengantarkannya untuk balas dendam. Namun ketika mereka